Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, apa kabar antum pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan semangat dalam mengikuti berbagai macam aktivitas. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh, dan kita sudah masuk ke bagian ketiga. Kira-kira apa ya pelajaran kita hari ini tentang anak soleh? Baiklah, kita lihat tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Jadi, judul pembelajaran kita hari ini adalah saling menghargai sesama manusia. Kemarin sudah kita pelajari ciri-ciri anak soleh. Yang pertama adalah selalu berperilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan sekarang yang ketiga adalah saling menghargai sesama manusia. Sikap saling menghargai artinya sikap saling menghormati apa yang menjadi pikiran dan prinsip dari orang lain. Kita sebagai sesama manusia pasti memiliki pemikiran dan prinsip yang berbeda-beda. Misalnya, kita memiliki ide dan pendapat terhadap suatu hal. Belum tentu orang lain memiliki ide dan pendapat sama seperti kita. Nah, kita tidak perlu memaksakan pikiran orang lain sama dengan kita, karena berbeda pemikiran dan pendapat itu merupakan hal yang sangat wajar. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di layar antum sekarang terdapat sebuah gambar proses belajar mengajar. Ada seorang guru dan beberapa murid. Di sana terdapat ada seorang murid yang menyampaikan ide dan pendapatnya, dan teman-temannya memperhatikan ide dan pendapat dari orang tersebut. Nah, begitulah cara kita menghargai pendapat orang lain. Kita mendengarkan dia berbicara, dan nantinya pun ketika kita berbicara, dia pun juga mendengarkan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar ini terlihat ada seorang anak yang ingin mengajak temannya bermain. Kita sebut saja yang pakai baju kuning itu Ahmad dan memakai baju oranye itu Amir. Ahmad mengajak Amir untuk bermain bola bersama-sama di lapangan. Namun, Amir pada waktu itu sedang ingin sholat dan ingin melaksanakan kegiatan lainnya, belajar dan mengaji, dan dia tidak bisa ikut bermain bersama Ahmad dan teman-teman di lapangan. Dan sebagai anak yang soleh yang sama-sama menghargai pendapat, Ahmad tidak memaksa Amir untuk mengikutinya bermain di lapangan, dan Amir juga menolaknya dengan lemah lembut. Dari mengamati dua contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri orang yang saling menghargai yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian dia akan bersikap rendah hati dan tidak sombong. Dia tidak ingin menang sendiri dan juga tidak merasa yang paling pintar. Anak-anak Ustadz yang soleh, dari beberapa pemaparan tadi, akhirnya kita dapat mengambil hikmah dari sikap saling menghargai. Bahwasanya sikap saling menghargai ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terciptanya hidup rukun dan damai. Kemudian kita memiliki banyak teman, lalu kita disenangi oleh banyak orang. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas tentang sikap saling menghargai. Nah, di kesempatan ini Ustadz akan paparkan dua saja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin.
yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Di ayat ini menceritakan kepada kita untuk saling menghargai agama orang lain. Kita dipersilahkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama kita, dan juga mempersilahkan orang lain dengan agama yang berbeda untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh agamanya. Tapi perlu dicermati ya anak-anak Ustadz, kita mempersilahkan mereka melakukan ibadah sesuai agama mereka itu bukanlah bentuk kita membenarkan ajaran yang ada di dalam agama mereka. Itu tidak lebih hanya untuk menerapkan sikap toleransi yang telah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Ayat selanjutnya terdapat potongan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Nah, anak-anak Ustadz, di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Karena kebenaran dari agama Islam ini sudah sangat nyata dan jelas. Nah, tugas kita sebagai orang Islam adalah mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah. Ingat ya Ustadz, mengajak, bukan memaksakan. Baiklah anak-anak Ustadz yang soleh, itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz mengucapkan terima kasih kepada antum atas partisipasinya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.